우리 견우 좀 보고. 안다. 당연하지. 그러면 나랑 같이 야구장도 가고. 하고 가자. 다시 다 돌려줘야 돼. Setelah menyadari bahwa yang ia temui adalah arwah Yunje, Mujin segera memeriksa ruang gawat darurat. Di sana, ia melihat tubuh Yunje sedang diperiksa dan bertemu dengan kakak Yunje. Mujin lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Yunje menjelaskan bahwa adiknya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Yang membuatnya aneh, Yunje ditemukan bekerja di Toserba, padahal sebelumnya ia mengatakan kepada Mujin bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan lain. Untuk membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mujin menawarkan jasanya secara cuma-cuma kepada kakak Yunje. Kakak Yunje sangat senang karena mereka memang sedang kesulitan biaya, terutama dengan biaya rumah sakit dan kebutuhan lainnya. Setelah itu, Mujin teringat bahwa tujuannya ke rumah sakit sebenarnya adalah untuk menjenguk Hiju dan Yeonwoo. Setelah ia memeriksa kondisi mereka, Hiju mengatakan bahwa mereka sudah membaik. Hanya saja, tadi istri Mujin sempat datang menjenguk, namun mereka tak sempat bertemu. Hiju dan Yeonwoo dirawat karena hampir mengalami keracunan makanan. Mujin lalu menceritakan bahwa ada kasus yang lebih parah, yaitu kondisi Yunje yang kini berada di ruang gawat darurat. Ia menduga ada sesuatu yang terjadi pada Yunje. Dari cerita Mujin, diketahui bahwa Yunje sebenarnya diterima bekerja di sebuah perusahaan bernama Forel. Namun, Yeonwoo ternyata tahu bahwa perusahaan tersebut pernah memutus kontrak kerja secara sepihak terhadap para pegawai baru tanpa alasan jelas. Diduga karena hal itu, Yunje terpaksa bekerja di Toserba sebagai pekerja lepas, dan akibat kelelahan, ia pun pingsan. Mujin, Hiju, dan Yeonwoo sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut. Keesokan harinya, mereka menemui salah satu rekan kerja Yunje di Toserba. Temannya menjelaskan bahwa kemarin ia menemukan Yunje pingsan, dan meskipun sudah dibangunkan, Yunje tidak merespons, sehingga ia langsung menelepon rumah sakit. Temannya juga menceritakan bahwa setiap hari mereka harus mendorong troli seberat 20 kg, yang sangat berat jika dilakukan sendirian. Kondisi kerja yang berat itu terekam dalam video yang mereka ambil diam-diam. Namun, tak lama kemudian, supervisor Toserba datang dan memprotes karena mereka merekam tanpa izin. Saat ditanya, supervisor tersebut hanya menjawab bahwa pingsannya Yunje adalah hal yang wajar karena kelelahan, dan tidak ada yang melanggar aturan. Ia juga mengatakan bahwa untuk melakukan peliputan, mereka harus mendapatkan izin dari kantor pusat. Kemudian, kakak Yunje memberi kabar bahwa hasil pemeriksaan Yunje sudah keluar. Di sisi lain, arwah Yunje masih berkeliaran dan melihat seorang anak kecil bermain, yang mengingatkannya pada keponakannya sendiri. Yunje sangat dekat dengan keponakannya dan pernah berjanji akan membawanya jalan-jalan dan memberi hadiah ulang tahun. Namun kini, keadaannya justru seperti ini. Mujin lalu memberitahu kakak Yunje bahwa Yunje ternyata gagal mendapatkan pekerjaan tetap, dan karena itu ia bekerja di Toserba. Kakaknya baru mengetahui fakta ini. Mujin pun berjanji akan mengungkapkan kebenaran di balik kejadian yang menimpa Yunje. Beberapa saat kemudian, Mujin melihat arwah Yunje kembali melintas. Ia memanggil dan bertanya mengapa Yunje tidak berada di dekat tubuhnya saja. Yunje menjawab bahwa ia memang sudah tidak berniat untuk bertahan hidup. Menurutnya, tetap hidup pun tidak akan mengubah apa-apa, dan ia hanya akan merepotkan kakaknya, terutama karena biaya rumah sakit. Ia bahkan mendengar percakapan kakaknya dengan suaminya yang membahas soal biaya perawatannya. Karena merasa lelah dan putus asa, Yunje hanya ingin beristirahat dari dunia ini. Tak lama setelah itu, kakak Yunje memberi kabar bahwa Yunje harus segera dioperasi karena kondisinya semakin memburuk dan kritis. Mujin pun kembali ke kantor dan bertanya kepada Hiju dan Yeonwoo apakah ada tanggapan dari kantor pusat Toserba atas email yang mereka kirim. Namun, hingga saat itu, mereka belum menerima balasan apapun, sehingga penyelidikan pun tak bisa dilanjutkan. Kemudian, Hiju mengusulkan ide, bagaimana jika Mujin mencoba menemui Bosal, malaikat di langit. Untuk memanggilnya, Hiju, Yeonwoo, dan Mujin mencoba sebuah cara yang mirip seperti memanggil arwah, seperti permainan jelangkung. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil, lalu Hiju mengatakan bahwa biasanya malaikat itu muncul saat Mujin berada di ambang kematian. Dari pernyataan itu, muncullah ide ekstrim dari mereka. Awalnya, mereka berencana menyetrum Mujin menggunakan alat, namun karena cara itu terlalu berbahaya, mereka akhirnya memilih metode lain yang dinilai lebih aman meskipun tetap tidak lazim, yaitu dengan membekap Mujin hingga tak sadarkan diri. Ternyata, cara itu berhasil.
Mujin pun kembali bertemu dengan Bosal. Ia menceritakan kondisi Yunje dan meminta petunjuk bagaimana menyelamatkannya. Sang malaikat menjawab bahwa ia percaya Mujin, Hiju, dan Yonu pasti bisa mengatasi masalah ini sendiri. Karena Yunje belum benar-benar meninggal, malaikat tidak bisa ikut campur. Setelah Mujin sadar, ia menyampaikan pesan tersebut kepada Hiju dan Yonu. Namun, jawaban yang terdengar terlalu sederhana itu membuat Hiju ragu. Ia merasa Mujin hanya mengarang cerita agar terlihat baik-baik saja. Karena kesal, Hiju sempat ingin memukul Mujin, tetapi dicegah oleh Yonu. Tak lama kemudian, Mujin menerima pesan dari rekan kerja Yunje. Ia mengatakan bahwa Yunje rata-rata melangkah sebanyak 43.000 langkah per hari. Padahal, normalnya 10.000 langkah sudah cukup. Karena jumlah itu sangat ekstrim, Yonu pun terpikir ide untuk membuktikannya langsung. Keesokan harinya, Yonu menyamar dan bekerja di Toserba tempat Yunje dulu bekerja. Bersama Hiju, mereka juga merekam seluruh aktivitas di sana. Teman Yunje yang bekerja di sana setuju, asalkan wajah dan identitasnya tidak dilibatkan, karena ia takut kehilangan pekerjaannya. Setelah semua rekaman dikumpulkan, video tersebut diunggah ke saluran milik Yonu dan mereka menontonnya bersama. Namun, hasilnya di luar dugaan. Alih-alih mendapatkan dukungan, kolom komentar justru dipenuhi hujatan terhadap Yunje. Banyak yang menganggap Yunje terlalu manja dan menyebut bahwa kondisi kerja seperti itu adalah hal biasa. Keesokan harinya, Mujin kembali ke rumah sakit. Ia bertanya kepada kakak Yunje tentang kondisi pasca operasi. Kakaknya mengatakan bahwa operasinya berhasil, tetapi dokter menyebut semua tergantung pada semangat hidup Yunje. Jika ia memiliki keinginan untuk hidup, kemungkinan besar ia akan selamat. Namun jika tidak, nyawanya bisa terancam. Kemudian, Mujin diberitahu tentang alamat rumah Yunje. Ia, Hiju, dan Yonu pun pergi ke sana untuk mencari informasi tambahan. Di rumah itu, mereka menemukan bahwa Yunje sebenarnya adalah anak yang cerdas. Mereka juga menemukan hasil medical check-up saat ia melamar kerja, dan hasilnya semua dalam keadaan baik dan normal. Namun, mereka masih membutuhkan bukti tambahan. Tak lama, seseorang menghubungi mereka dan mengaku pernah bekerja bersama Yunje di SPBU. Ia mengenal Yunje dengan baik dan bersedia diwawancarai untuk memberikan klarifikasi serta membantu membela Yunje dari hujatan publik. Selain itu, email yang mereka kirim sebelumnya akhirnya mendapat tanggapan. Kantor pusat dan juga tempat kerja yang dulu menolak Yunje akhirnya mengakui kesalahan mereka. Mereka menyatakan siap bertanggung jawab dan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit Yunje. Kakak Yunje sangat berterima kasih kepada Mujin. Tak lama kemudian, keponakan Yunje bersama suami kakaknya datang menjenguk ke rumah sakit. Keponakannya memberikan semangat, yakin bahwa Yunje pasti akan bangun kembali dan menepati janjinya, bermain bersama dan memberikan hadiah ulang tahun seperti yang pernah ia janjikan dulu. 나 돌려줘야 돼. Setelah itu, Mujin langsung mencari arwah Yunje, dan untungnya ia berhasil menemukannya. Mujin mencoba membujuk Yunje agar mau bertahan hidup dan kembali memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Namun, Yunje merasa semuanya sudah sia-sia. Ia yakin, meskipun bangun nanti, hidupnya tidak akan berubah. Mujin lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ia teringat bahwa saat mengunjungi rumah Yunje, ia melihat Yunje pernah menuliskan keinginannya untuk pergi ke pantai. Maka, Mujin pun mengajaknya ke sana. Di dalam mobil, Mujin memberikan berbagai motivasi tentang kehidupan dan pentingnya terus berjuang. Untungnya, kata-kata Mujin mulai menyentuh hati Yunje. Ia pun akhirnya tersenyum. Sementara itu, Hiju dan Yonu melakukan wawancara dengan seorang pria yang pernah bekerja bersama Yunje di SPBU. Pria itu memberikan banyak komentar positif tentang Yunje. Berkat wawancara tersebut, publik mulai bersimpati. Kolom komentar yang sebelumnya penuh hujatan kini dipenuhi dukungan terhadap Yunje. Hiju dan Yonu pun sangat senang. Kembali ke pantai, Yunje terlihat benar-benar menikmati suasana. Mujin lalu mengingatkan tentang janji mereka, bahwa ia akan mengajak Yunje makan ayam goreng dan minum bir di tepi sungai Han. Mujin juga menyarankan agar Yunje menjadi advokat buruh sepertinya, dan berjanji akan merekrut Yunje jika ia mau terus berjuang dan hidup dengan semangat. Setelah itu, arwah Yunje kembali ke rumah sakit. Ia melihat seorang perawat memberitahu kakaknya bahwa banyak orang yang kini mendukung dan berharap ia tetap hidup. Mendengar itu, semangat hidup Yunje mulai tumbuh kembali. Malam harinya, Yunje akhirnya sadar. Saat kakak dan keponakannya datang, mereka sangat bahagia karena Yunje sudah membuka mata dan tersenyum. 1 bulan pun berlalu sejak kesembuhan Yunje. Hiju dan Yonu mengalami perkembangan dalam hubungan mereka. Akhirnya, Hiju mengakui bahwa Yonu kini adalah pacarnya.
Hari itu menjadi hari pertama mereka resmi berpacaran. Yeonwoo sangat bahagia, apalagi Hiju mengatakan bahwa setelah ia mempertimbangkan dan menganalisis, ternyata Yeonwoo memang tipe idealnya. Mereka pun saling berpelukan. Setelah itu, mereka bertemu dengan Mujin dan Yoonjae untuk mengumumkan bahwa mereka sudah jadian. Di hari itu juga, Mujin menepati janjinya, makan ayam goreng dan minum bir di tepi sungai Han bersama Yoonjae. Namun, mereka sempat merasa risih melihat kelakuan Hiju dan Yeonwoo yang terlihat mesra. Dalam momen itu, Yoonjae mengatakan bahwa ia menerima tawaran Mujin untuk bergabung menjadi bagian dari tim advokat buruh. Ia bertekad untuk belajar dan berjuang agar bisa lulus dan resmi menjadi advokat seperti Mujin. Setelah makan bersama, mereka memutuskan untuk bermain sepeda bersama. Saat sedang bersepeda, Mujin tiba-tiba melihat seseorang yang tampaknya ia kenal. Sosok malaikat yang selama ini sering muncul. Tiba-tiba, pria itu sudah berada di antara mereka dan ikut bersepeda. Karena Mujin masih merasa kesal terhadap malaikat itu, ia meminta Yoonjae untuk mengejar pria berbaju biru yang sedang bersepeda, dan menyuruhnya untuk terus melaju tanpa ragu. Mereka pun langsung mengejarnya bersama-sama.